Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Bitalk dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Syamsuri Pasindringi kembali hadir sore hari ini untuk belajar ya bersama-sama di Deutsch für Anfänger bagian ke-20. Ya, hari ini sangat menarik. Kita akan membahas tentang tema baru. Minggu lalu kita sudah bahas tentang film ya. Also hari ini kita akan bahas tentang tema yang lain lagi di bagian ke-20 ini. Tapi sebelum mulai, saya ingin menyapa dulu untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Go yang mungkin saat ini ada yang sedang mendengarkan Deutsch für Anfänger. Saya juga berterima kasih kepada IGBJI dan Radio Bitalk atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sudah dua pekan ya diberi kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih juga. Mungkin ada saat ini guru bahasa Jerman yang sedang mendengarkan. Mungkin juga ada siswa saya yang sedang mendengarkan saat ini. Oke, mudah-mudahan kabarnya semuanya baik-baik semua hari ini ya. Kita langsung saja membahas tema hari ini. Ya, oh ya, sebelum mulai, lagi-lagi ya perkenalan diri dulu secara singkat hari ini. Jadi saya tuh guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Goa. Mungkin kalian sudah, anda semua sudah mengenal SMA apa namanya Goa itu ada di mana? Itu salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan hobi saya selain membaca buku, saya juga suka nonton film dan juga bermain tenis. Oh ya, selain sebagai guru bahasa Jerman, saya juga aktif sebagai seorang konten kreator di TikTok. Jadi untuk Anda yang mungkin penasaran mau melihat atau berinteraksi di media sosial, silakan di Instagram Syamsuri_Pasindringi dan untuk di TikTok hair_sami. Baik, kita ulang dulu ya sedikit materi minggu lalu, kita refleksi dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang film. Also, letzte Woche haben wir das Thema Film gelernt dan kita juga sudah membahas tentang beberapa redemitel atau ungkapan komunikatif untuk menjelaskan, menanyakan dan menjelaskan film favorit. Ya, yang kita pelajari minggu lalu tuh kita sudah membahas tentang dua kalimat ya. Also, was ist dein Lieblingsfilm? Untuk menanyakan apa film favoritmu dan untuk menjawab kita bisa mengucapkan mein Lieblingsfilm ist Dark, zum Beispiel misalnya gitu. Film favoritku adalah Dark misalnya. Ya. Oke, ini hanya untuk refleksi aja untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas minggu lalu dan kita langsung materi hari ini adalah also das heutige Thema ist der Beruf oder die Berufe. Jadi hari ini itu ada 3 gambar ya. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa hari ini kita akan membahas tentang profesi atau pekerjaan. Jadi dalam bahasa Jerman bagaimana cara untuk menjelaskan profesi kita atau apa aja sih kosakata profesi dalam bahasa Jerman. Nah, ini ada beberapa vokabel, jadi kita kenal dulu ya kosakata-kosakata seputar tema beruf atau seputar tema pekerjaan atau profesi. Ada der Lehrer, ya, der Lehrer. Jadi dalam bahasa Jerman itu kalau misalnya hanya di tengah itu jangan dibaca ya, dikasih penekanan panjang aja. Der Lehrer, kemudian ada di Bäckerin, di Ärztin, die Polizistin, dan der Mechaniker und der Schneider. Jadi ada 6 profesi di sini. Mungkin sahabat Bitalk sudah mengenal beberapa profesi yang muncul di sini. Der Lehrer. Nah, kira-kira apa nih der Lehrer? Kalau kita lihat gambarnya, ini adalah seorang ya guru ya, der Lehrer. Kemudian di Bäckerin. Ini juga pasti bisa ditebak ya, di depannya tuh ada roti. Ya, jadi di Bäckerin adalah pembuat roti. Dan berikutnya di Ärztin, also kita lihat stetoskopnya di sini, ya dia adalah seorang dokter. Kemudian Polizistin, nih, wow polisinya keren ya. Ya, ini adalah seorang polwan, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya polwan, tapi kalau Jermannya mereka menyebut di Polizistin. Kemudian dia mekanika kita lihat di sini ya, ada mobil dan dia sedang memperbaiki. Jadi dia adalah seorang mekanik atau kita juga bisa menyebutnya montir. Terakhir, dia Schneider. Dia Schneider ini juga satu profesi yang
sangat penting lah ya. Ya, ini adalah seorang penjahit. Nah, inilah kosakata yang akan kita bahas sore ini, 6 kosakata, dan nanti kita akan membuat kalimat terkait dengan 6 kosakata yang ada di sini. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya 6 kosakata tadi. Nah, saya coba mau tes ingatannya sedikit. Nih, ada tadi yang guru, ada L dan ada R di belakang. Kira-kira apa nih? Iya, betul. Lehrer, Lehrer, der Lehrer. Genau. Dan nomor 2, ya seorang perempuan yang buat roti, dia adalah die Bäckerin. Richtig, die Bäckerin. Genau. Und dann Nummer 3, also hier, das ist eine Frau, ya, ini seorang perempuan dan ada stetoskopnya di leher. Also, sie ist die Ärztin. Dia adalah seorang dokter. Dan weiter, berikutnya ada huruf P dan ada huruf S di tengah. Kira-kira apa tadi kosakata ini? Ya, dia adalah die Polizistin. Richtig. Weiter. Seorang montir dalam bahasa Jerman disebut der Mechaniker. Ya, dan terakhir der Schneider. Sehr gut, Gemah. Ya, itu adalah kosakata atau di vokabel terkait dengan beruf atau profesi dalam bahasa Jerman. Sebenarnya ada banyak profesi ya, tapi sore ini supaya tidak terlalu melebar ya, jadi kita cukup mengenal 6 kosakata dulu terkait dengan profesi. Oke, weiter. Selanjutnya. Nah, terus mungkin sahabat Bitalk selama ini ada yang penasaran gimana sih sebenarnya cara untuk apa namanya memudahkan kita untuk mencari kosakata. Ada satu kosakata yang bukan kosakata, ada satu kamus online yang dapat memudahkan Anda untuk mencari kosakata baru. Nah, ini tidak perlu menginstal ya, cukup menggunakan browser namanya yot.de. Jadi pakai browser di HP bisa, di laptop tentu juga bisa. Tinggal sekali lagi tinggal ketik aja yot.de. Nah, nanti kosakata yang dibutuhkan tuh bisa ditemukan dengan mudah. Ada yang mungkin mau ditranslate dari Indonesia ke Jerman atau mungkin dari Jerman ke Indonesia. Ya. Ini hanya bantuan aja ya. Bantuan kamu. Sebenarnya aplikasi juga banyak, tapi buat saya pribadi ini lebih memudahkan ya menggunakan browser. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke contoh kalimat menjelaskan profesi. Beispiel. Tadi kita sudah mengenal Lehrer ya. Nah, kalau misalnya kita mau menjelaskan saya adalah guru, ya dalam kalimat bahasa Jermannya kita bisa bilang ich bin der Lehrer. Ich ini adalah saya. Kemudian bin ini kalau dalam bahasa Inggris kita menyebut to be-nya, tapi kalau dalam bahasa Jerman kita menyebutnya sein. Kemudian der Lehrer ini adalah guru. Ya, nanti saya jelaskan nih ada der, ada die, ya. Kemudian weiter berikutnya ada ich bin die Lehrerin. Ya, sekali lagi ada perbedaan di sini ya. Untuk laki-laki ich bin der Lehrer dan untuk perempuan ich bin die Lehrerin. Ada warna di sini. Mungkin ada yang sahabat Bitok yang mungkin menandai atau mungkin ada yang penasaran kok ada warna biru, ada warna pink di sini ya, ada warna yang berbeda. Betul sekali. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada artikel. Artikel tuh kayak semacam jenis kelamin yang menandai benda. Nah, yang membuat bahasa Jerman ini jadi unik karena dalam bahasa Jerman itu ada 3 artikel atau ada 3 jenis kelamin untuk benda. Jadi ada der untuk benda maskulin atau laki-laki, dan ada neutral untuk netral, dan ada feminin untuk benda perempuan. Nah, untuk profesi, untuk pekerjaan itu ada perbedaan antara si laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki itu artikelnya adalah der Lehrer, dan untuk perempuan itu adalah di Lehrerin. Ada tanda in di belakang yang membedakan. Jadi sekali lagi ya, Lehrer untuk guru laki-laki dan untuk guru perempuan Lehrerin. Ada in dan ada perbedaan artikel di Lehrerin dan der Lehrer. Ya, seperti itu. Lanjut. Contoh lagi. Masih sama menjelaskan profesi. Contoh lagi nih ada gambar dokter ya, dokter laki-laki dan dokter perempuan. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada perbedaan profesi.
Untuk profesi perempuan itu selalu pada umumnya tuh ditandai dengan kata in di belakang. Contoh lagi nih, ich bin der Arzt. Ya, untuk dokternya laki-laki kita bilang ich bin der Arzt. Saya adalah dokter. Nah, tapi ketika dokternya perempuan, kita bilang ich bin die Ärztin. Ich bin die Ärztin. Saya adalah dokter. Walaupun keduanya bermakna dokter, tapi sekali lagi karena di sini ada perbedaan jenis kelamin, ada dokternya laki-laki dan ada dokternya perempuan. Jadi untuk profesi perempuan, tadi saya sudah bilang ya, kita akan memberikan ada tanda in di belakang. Terus ingat juga artikelnya, der ya untuk laki-laki dan di untuk perempuan. Zum Beispiel, misalnya, contoh lagi profesi yang lain. Nah, tadi juga ada pembuat roti. Pembuat roti, misalnya ich bin der Bäcker. Ich bin der Bäcker. Ini untuk laki-laki pembuat rotinya ya. Tapi kalau perempuan pembuat rotinya, kita mengucapkan genau. Ich bin die Bäckerin. Ya, ich bin die Bäckerin. Sampai di sini mungkin ada teman-teman sahabat Bitalk yang sudah menandai bahwa ya, oh ternyata benar ya ada perbedaan. Tadi setelah kita melihat tiga contoh, yang pertama tadi Lehrer und Lehrerin, ya. Kemudian yang kedua Arzt und Ärztin, dan yang ketiga Bäcker und Bäckerin. Ya, ada in di belakang. Seperti itu. Kayaknya sih masih ada contohnya ya. Oh ya, kalau ini sekarang kita masuk coba di Rollenspiel atau bagaimana sih dalam bentuk dialog misalnya, dialog sederhana ya untuk dalam prakteknya, praktek percakapan ya coba Beispiel. Misalnya, untuk menanyakan apa profesi Anda, misalnya kita bertemu dengan seseorang dan kita mau bertanya apa profesi Anda. Nah, itu dalam bahasa Jerman kita bisa bertanya, Was sind Sie von Beruf? Ya, ini salah satu kalimat yang bisa digunakan. Was sind Sie von Beruf? Misalnya kita ketemu nih sama Zum Beispiel misalnya lagi di Jerman ya, baru datang misalnya di Jerman. Terus ketemu sama seseorang, nah mau menanyakan mungkin dia pekerjaannya apa. Nah, ini kalimat ini bisa digunakan. Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Nah, kemudian kalau misalnya dia guru berarti saya guru. Saya bisa menggunakan dengan kalimat bahasa Jerman ich bin Lehrer. Ya. Atau misalnya tadi juga sudah muncul dokter. Misalnya ditanya nih sama si perempuan ini. Anggaplah ya namanya Tina misalnya. Ya, Tina misalnya bertanya ke saya, "Was sind Sie von Beruf?" Misalnya saya seorang dokter, jadi saya bisa mengucapkan bin der Arzt. Karena saya seorang laki-laki, tapi kalau misalnya saya seorang perempuan, dokter perempuan, maka saya akan mengucapkan ich bin die Ärztin. Ya, begitu. Contoh lagi nih, misalnya Tina bertanya lagi, Was sind Sie von Beruf? Ya, pekerjaan Anda apa? Nah, terus misalnya saya adalah seorang pembuat roti. Ya, saya bisa bilang ich bin der Bäcker. Kalau pembuat rotinya perempuan, maka saya bisa mengucapkan ich bin die Bäckerin. Ya, mudah ya? Gitu. Jadi inilah beberapa contoh-contoh apa namanya? Kalimat mulai dari kosakata tadi dan seterusnya. Ya. Contoh lagi nih untuk Rollenspiel. Tunggu, kita kembali dulu ya. Tadi ada satu pertanyaan, Wazin Sie von Beruf. Ini tadi digunakan untuk menanyakan pekerjaan. Nah, ada variasi kalimat lain yang sebenarnya juga bisa digunakan untuk menjelaskan pekerjaan. Jadi selain Wazin Sie von Beruf, ya kita juga bisa mengucapkan Was machen Sie beruflich? Genau, itu dia. Jadi untuk menanyakan pekerjaan tuh bukan cuma satu kalimat, ada kalimat lain yang bisa kita gunakan, yaitu Was machen Sie beruflich? Ya, Was machen Sie beruflich? Beispiel. Dan saya bisa menjawab Ich bin der Arzt atau Ich bin der Lehrer. Atau boleh juga sebenarnya Ich bin Arzt. Boleh? Ya, kalau misalnya artikelnya mau dihilangkan, tadi ada artikel ya, ada der dan ada die. Boleh kok kalau mau dihilangkan misalnya langsung mau bilang Ich bin Arzt. Ya, das geht. Bisa. Atau mau bilang Ich bin Lehrer. Boleh. Ich bin Bäcker. Boleh. Ya, atau Ich bin Mechaniker. Boleh. Ya, seperti itu.
Nah, saya ulang kembali ya. Kita ulang dulu kembali. Dua apa namanya di kali ini ya ada dua aja kalimat atau redemital yang saya perkenalkan untuk menanyakan pekerjaan. Ya, jadi kita bisa menggunakan was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan Anda? Dan satu lagi juga bisa menggunakan was machen Sie beruflich? Untuk menjawab, boleh mengucapkan ich bin der Lehrer atau boleh juga mengucapkan ich bin Lehrer, mau dihilangkan artikelnya. Atau misalnya kalau dokter ich bin der Arzt atau bisa juga ich bin Arzt. Ya, kalau dokter. Saya rasa ini sudah cukup memberikan informasi. Kemudian saya ada informasi juga untuk Kleine Hilfe sebagai bantuan. Untuk sahabat Bitok yang mungkin saat ini lagi semangat-semangat untuk belajar bahasa Jerman. Nah, ada banyak channel di YouTube sebenarnya yang bisa membantu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sangat terbantu oleh Easy German ini. Karena di situ ada banyak tema-tema, termasuk ada tema profesi juga di situ yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa Jerman. Ya, ini Kleine Hilfe bantuan untuk Anda yang mungkin sedang mencari media apa di YouTube yang mungkin bisa membantu untuk belajar bahasa Jerman. Kita kembali dulu ya, sebelum kita menyelesaikan paparan materi hari ini, kita kembali dulu ke kosakata awal tadi ya untuk biar lebih mantap. Ya, biar lebih ingat dengan materi hari ini. Kita mulai dulu dari vokabelnya. Ya, so sore ini ada 6 kosakata yang diperkenalkan yaitu Lehrer untuk guru dan die Bäckerin untuk pembuat roti, die Ärztin untuk dokter, die Polizistin polisi, Mekanika untuk montir atau mekanik dan der Schneider untuk tukang jahit. Richtig. Ya, bravo. Kemudian berikutnya ya tadi juga sudah diberikan contoh untuk menjelaskan profesi dengan menggunakan kalimat ich bin Lehrer atau ich bin der Lehrer atau ich bin die Lehrerin. Tadi ya saya sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan antara profesi laki-laki dan profesi perempuan. Perbedaannya tadi adalah untuk yang perempuan berakhiran in dan artikelnya ada der dan die. Untuk der untuk laki-laki atau artikel maskulin dan untuk die feminin. Oh ya, mungkin sahabat Bitalk juga ada yang cukup bingung ya. Gimana sih sebenarnya cara untuk menentukan artikelnya? Jadi ini sedikit informasi aja untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi bingung. Bahasa Jerman itu sudah terlahir dengan artikelnya. Jadi sebaiknya ketika menghafal kata benda itu menghafal dengan artikelnya. Jadi itu di kamus sudah ada artikelnya masing-masing, sudah ada dernya, ada dasnya dan ada dinya. Jadi ketika menghafal jangan dipisah supaya nanti bisa diingat terus bersama dengan kata bendanya ini jangan dipisah. Ada sih beberapa aturan yang bisa membantu tapi itu juga bukan atau tidak 100% absolut. Artinya tetap ada yang bisa berubah. Jadi untuk memudahkan ingat aja artikelnya. Jadi ketika hafal kota benda apa, hafal kata benda, hafal kosakata, misalnya cari kosakata dalam bahasa Jerman, nah pastikan muncul artikelnya dan menghafal dengan artikelnya itu. Ya, jadi misalnya hafal Lehrer, guru, jangan Lehrer aja, hafal juga dengan der Lehrer gitu. Begitu juga misalnya untuk Lehrerin, ya hafal dengan die Lehrerin supaya diingat. Oh, di Lehrerin. Kalau Lehrerin guru artikelnya di, kalau Lehrer artikelnya adalah der. Ini mungkin informasi yang apa namanya cukup singkat, tapi saya berharap bahwa pembelajaran kita sore hari ini bisa memberikan gambaran tentang profesi yang ada apa kosakata profesi dalam bahasa Jerman dan juga kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk menjelaskan pekerjaan dan juga untuk menanyakan pekerjaan. Ya, saya ulang dulu ya. Sebelum kita menyelesaikan paparan materi hari ini, ya saya ulang dulu untuk pertanyaannya. Also, pertanyaan untuk menanyakan pekerjaan tadi, saya sampaikan ada dua yang bisa digunakan. Jadi, bisa menggunakan was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan Anda? Untuk menjawab, tentu kita bisa mengucapkan ich bin Lehrer atau ich bin Lehrerin. Atau pertanyaan lainnya, kita bisa menggunakan was machen Sie beruflich? Ich bin Arzt atau ich bin Schneider. Ich bin Lehrer.
dan seterusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Bitalk sore hari ini mendapatkan pengetahuan ya, bertambah lagi pengetahuannya tentang kosakata bahasa Jerman terkait dengan tema profesi dan juga gimana cara untuk menggunakan dalam kalimat. Gimana untuk menanyakan ke orang lain tentang pekerjaan dan memperkenalkan profesi atau pekerjaan kita seperti apa. So, just wäre alles von mir untuk hari ini. Itulah paparan materinya, materi singkat dari saya. Ya, saya kembalikan ke Herr Johan. Baik, sahabat Bitalk, itulah tadi ya pelajaran kita Do It for Anfänger bersama dengan Herr Samsuri SPD, guru bahasa Jerman. Dan kali ini banyak hal yang bisa Anda gunakan ya. Dan jangan lupa kalau sudah menyaksikan YouTube-nya Bitalk Surabaya, bisa subscribe, like, share, and comment ya di perjumpaan kita di kesempatan kali ini.